Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kita harus yakin bahwa ini adalah merupakan ketetapan Allah. Fenomena wabah yang terjadi saat ini telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu pun berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Yang artinya Allah telah mencatat takdir dari setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka untuk menyikapi epidemi global ini, kita sebagai seorang muslim tentunya hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama Allah. Dan berikut ini beberapa langkah-langkah yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang memawah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk Allah sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidak akan bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karena itu, kita harus meminta perlindungan dari wabah ini hanya kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk-makhluk yang lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa berlindungan yang bersumber dari Al-Quran seperti surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila diamalkan oleh seseorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjemaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini. Adapun ikhtiar dalam skala berjemaah maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita harus sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seseorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas
daripada itu menjangkitnya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan hanya dengan sakit kepala pun seseorang bisa mati jikalau sudah tiba saatnya. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah tiba, maka tidak bisa diundur barang sesaat pun dan tidak bisa pula dimajukan. Yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk terkena penyakit ini, dan semoga kita semua dijauhkannya, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa'a fatadawaw. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa langkah-langkah dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin.